Selamat dini hari para begadang mania. Di malam ini saya akan merangkum sebuah film pada tahun 2000 tentang sebuah kecelakaan pesawat yang seharusnya merenggut nyawa beberapa orang. Tapi karena mereka keluar pesawat, kematian mereka pun berubah menjadi lebih sadis. Yuk kita langsung saja review filmnya. Jadi diceritakan suatu malam ada seorang anak bernama Alex yang sedang bersiap-siap karena besok dia mau ke Paris bersama teman-temannya. Saat ibunya mau merobek kertas yang ada di kopernya, Alex pun melarangnya. Karena menurut Alex, kertas itu adalah keberuntungannya. Tapi ibunya menganggap itu sebagai lelucon dan ibunya pun merobek kertas itu. Singkat cerita, Alex pun tiba di bandara. Dan saat di bandara, Alex merasa was-was dengan perjalanannya ke Paris. Kemudian mereka pun masuk ke pesawatnya dan Alex duduk di bangku yang paling belakang. Lalu datang dua wanita yang pengen tukar tempat duduk dengan Alex. Dan dia pun menyetujuinya. Kemudian Alex pindah ke sebelahnya Todd, lalu merusak sesuatu. Singkat cerita, pesawat pun take off. Saat take off, ada sedikit goyangan di pesawat itu. Tapi itu hanya sebentar. Tak lama setelah itu terjadi goyangan yang lebih parah lagi. Dan ini lebih hebat sampai terjadi ledakan di pesawat. Tapi ternyata semua itu hanya mimpinya Alex. Tapi Alex merasa kalau mimpinya itu akan benar-benar terjadi. Dia pun mencoba memberitahu semua yang ada di pesawat. Tapi yang ada hanya keributan karena semua orang tidak percaya dengan Alex. Karena Alex dan Carter bertengkar, mereka pun dibawa keluar dari pesawat dan diikuti oleh beberapa orang lainnya. Di sisi lain, pesawat pun take off tanpa Alex dan yang keluar tadi. Di saat Alex menceritakan mimpinya ke yang lain, banyak yang tidak percaya hingga Alex dan Carter bertengkar lagi. Di saat mereka bertengkar, benar saja pesawat itu meledak dan disaksikan oleh mereka. Jadi di sini yang selamat adalah Alex, Carter, Todd, Terry, ibu guru, Claire, dan Billy. Singkat cerita, mereka pun diinterogasi oleh agen FBI satu persatu. Kemudian orang tua mereka datang untuk menjemput mereka. Karena Claire tidak ada yang menjemput, dia pun diantar oleh Alex. Keesokan harinya di sekolah, Alex sedang mengadakan acara berduka cita atas teman-teman mereka. Kemudian saat Alex sedang di rumah membaca buku, tiba-tiba ada burung hantu di depan jendela. Lalu Alex melemparnya dengan buku. Tapi buku itu masuk ke dalam kipas angin dan sebuah potongan buku jatuh di depannya yang bertuliskan Todd. Scene pun berganti ke Todd yang sedang di kamar mandi. Tiba-tiba, Todd menginjak air yang mengakibatkan dia terjatuh. Dan yang lebih mengenaskannya lagi, ada tali kawat yang membelit lehernya saat ia terjatuh. Todd pun tewas dengan lilitan kawat di lehernya. Saat Alex sedang berjalan ke rumah Todd, tapi semuanya terlambat. Dan dia melihat Claire ada di sana. Esoknya, Alex menghampiri Claire ke rumahnya untuk bertanya, kenapa tadi malam dia ada di rumah Todd. Claire pun menjawab kalau dia mempercayai Alex. Singkat cerita, Alex dan Claire pergi ke suatu tempat untuk ngopi dan membicarakan tentang rancangan kematian. Jadi seharusnya mereka tidak keluar dari pesawat karena itu sudah rancangan kematian mereka. Tapi karena mereka keluar, kematian akan terus mengikuti mereka. Kemudian Carter dan Terry datang. Ada Billy juga yang sedang bersepeda dan juga ada ibu guru. Seperti biasa, Alex dan Carter bertengkar. Terry yang muak dengan cerita Carter pun dia meninggalkan Carter. Pas mau nyebrang, tiba-tiba ada bus menabrak Terry. Nah sekali kawan-kawan. Malam pun tiba. Alex yang sedang nonton TV, dia melihat berita tentang kecelakaan pesawat yang tadi. Dan ternyata yang menyebabkan pesawat itu meledak adalah karena kebocoran isolator silikon.
Kemudian Alex menggambar pola ledakannya. Dan benar saja, kematian mereka berurutan. Pertama Todd, terus Terry, dan yang ketiga adalah ibu guru. Shin pun berpindah ke rumah ibu guru, dan dia melihat Alex mengendap-endap ke rumahnya. Dia langsung menelpon FBI, dan Alex pun diinterogasi dan dia mengatakan tentang rancangan kematian tadi. Karena FBI mempercayai Alex, dia pun dibebaskan. Kemudian ibu guru mengalami keanehan yang intinya dia akan mati malam ini. Alex pun datang ke rumah ibu guru, tapi semuanya terlambat. Singkat cerita, Carter, Billy, dan Claire bertemu di suatu tempat dan mereka bersepakat untuk menemui Alex. Setelah itu mereka berbicara tentang siapa selanjutnya yang bakal mati. Carter mengira kalau dia adalah yang selanjutnya, lalu memutuskan untuk bunuh diri di rel kereta api. Tapi Alex menolongnya dan lolos dari kematiannya. Dan ternyata yang mati malah Billy karena potongan mobil Carter yang tertabrak kereta. Ini karena Carter berhasil melewati kematian dan rancangan kematian langsung pindah ke Billy. Singkat cerita, karena menurut Alex dia adalah yang selanjutnya, jadi dia membuat rencana untuk menggagalkan kematian, dan itu berhasil, dan Alex berhasil. Kemudian dia punya firasat kalau selanjutnya adalah Claire. Dia pun bergegas ke rumah Claire dengan dikejar oleh FBI. Sampainya dia di rumah Claire, ternyata dia sedang terancam dan Alex pun membantunya. Lalu mereka berdua pun selamat. 6 bulan kemudian, Alex, Claire, dan Carter terlihat baru turun dari pesawat. Kelihatannya mereka sedang di Paris. Kemudian saat mereka ngopi, mereka membicarakan tentang rancangan kematian lagi. Lalu Alex katanya mau ke hotel. Saat berjalan, tiba-tiba Alex hampir ditabrak bus. Karena dipanggil Claire, Alex selamat dari kematiannya. Tapi sebuah papan jatuh ke arah Alex. Namun Carter menyelamatkannya. Kematian pun melewatkan Alex dan langsung membuat Carter terbunuh karena selanjutnya adalah dia dan film pun selesai. Jadi kesimpulannya, seharusnya mereka bertujuh ini sudah mati dalam kecelakaan pesawat. Tapi karena mereka keluar, rancangan kematian berubah dan alurnya menjadi lebih sadis satu persatu sesuai urutan yang terjadi di pesawat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe karena saya akan mereview film seru lainnya untuk menemani kalian begadang. Selamat dini hari.